Maaf Mas, ini dengan Mas siapa? Mas Mame, Mas Mamek dari mana? Nusro, So, ini sakit yang diderita apa Pak? Sakit yang dirasakan? dulu jantung, tapi sekarang udah sembuh sih, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SG Toktil yang saya cintai. Tiba saatnya kita membahas penyakit jantung koroner. Mungkin sahabat sudah biasa mendengar penyakit jantung koroner. Akan tetapi ada baiknya kita bahas lebih rinci mengenai penyakit yang satu ini. Dan apabila sahabat belum subscribe, inilah saatnya sahabat subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Memasuki pembahasan tentang penyakit jantung koroner, kita mulai dari pertanyaan yang sederhana. Apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah penyakit pada jantung yang disebabkan oleh pembatasan aliran darah ke jantung, karena pembuluh darah tersumbat oleh plak aterosklerosis. Ini dapat menyebabkan nyeri dada, sesak napas, dan bahkan serangan jantung. Bagaimana proses terjadinya penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner terjadi ketika plak aterosklerosis membentuk pada dinding pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung. Plak ini dapat menyempitkan lumen pembuluh darah dan mengurangi aliran darah ke jantung. Jika plak pecah, darah akan membentuk bekuan dan menyumbat aliran darah sepenuhnya, menyebabkan serangan jantung. Faktor risiko untuk penyakit jantung koroner meliputi usia, gaya hidup tidak sehat, riwayat keluarga, dan beberapa kondisi kesehatan lainnya. Makanan apa saja yang tidak baik dikonsumsi bagi penderita jantung koroner? Beberapa makanan yang sebaiknya dihindari oleh penderita penyakit jantung koroner karena dapat memperburuk kondisi mereka meliputi 1. Makanan tinggi lemak jenuh seperti daging merah, produk olahan daging, dan minyak nabati. 2. Makanan tinggi natrium seperti makanan kalengan, fast food, dan makanan instan. 3. Makanan tinggi gula seperti minuman bersoda, kue, dan makanan manis lainnya. 4. Makanan tinggi karbohidrat seperti roti putih, pasta, dan nasi. Sebaiknya penderita penyakit jantung koroner memilih makan makanan sehat seperti buah-buahan, sayuran, ikan, dan biji-bijian. Mereka juga sebaiknya menghindari makan makanan berlemak dan berminyak. Makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi oleh penderita jantung koroner? Beberapa makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit jantung koroner meliputi 1. Sayuran dan buah-buahan segar untuk meningkatkan asupan serat, vitamin, dan mineral. 2. Ikan seperti salmon, makarel, dan sarden yang kaya akan asam lemak omega 3. 3. Biji-bijian seperti oatmeal, quinoa, dan gandum utuh untuk meningkatkan asupan serat dan menurunkan kadar kolesterol. 4. Bahan baku makanan seperti bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay yang memiliki khasiat menurunkan tekanan darah dan memperbaiki kesehatan jantung. 5. Minyak zaitun dan minyak kelapa yang kaya akan lemak sehat dan mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Bagaimana pola hidup yang dapat memperburuk kondisi penderita jantung koroner? Beberapa gaya hidup yang dapat memperburuk kondisi penderita penyakit jantung koroner meliputi 1. Merokok karena dapat menyebabkan pembuluh darah tersumbat dan mengurangi aliran darah ke jantung. 2. Menjalani hidup yang kurang aktif dan kurang berolahraga karena dapat meningkatkan tekanan darah dan kadar kolesterol dalam darah. 4. Mengalami stres berlebihan karena dapat memperburuk kondisi penderita penyakit jantung koroner. 5. Konsumsi alkohol secara berlebihan karena dapat meningkatkan tekanan darah dan memperburuk kondisi penderita penyakit jantung koroner. 6. Konsumsi makanan yang tinggi lemak, natrium, dan gula seperti makanan cepat saji, makanan kalengan, dan minuman bersoda. Sebaiknya penderita penyakit jantung koroner menjalani gaya hidup sehat dengan olahraga teratur, menghindari merokok, mengontrol stres, dan memilih makan makanan sehat. Pola hidup yang bagaimana yang sebaiknya dilakukan oleh penderita jantung koroner? Beberapa gaya hidup yang dianjurkan untuk diterapkan oleh penderita penyakit jantung koroner meliputi 1. Melakukan olahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan jantung dan menurunkan risiko serangan jantung. 2. Menjaga berat badan ideal dan makan makanan sehat yang rendah lemak, natrium, dan gula. 3. Menghindari merokok dan paparan asap rokok. 4. Mengontrol stres dengan berolahraga, meditasi, atau kegiatan relaksasi lainnya. 5. Menjaga konsumsi alkohol dalam batas yang wajar.
6. Menjaga pola tidur yang cukup dan teratur. Berkoordinasi dengan dokter untuk memantau kondisi kesehatan dan memastikan bahwa pengobatan yang diterima sesuai dengan kebutuhan. Komplikasi apa saja yang bisa timbul akibat dari penyakit jantung koroner? Beberapa komplikasi yang bisa terjadi akibat dari penyakit jantung koroner meliputi 1. Serangan jantung, infark miokard, yaitu pemblokiran aliran darah ke jantung yang menyebabkan sebagian miokard mati. 2. Angina, nyeri dada, yaitu nyeri atau rasa sesak pada dada yang disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke jantung. 3. Stroke atau infark cerebral, yaitu kehilangan fungsi otak disebabkan karena pemblokiran atau pecahnya pembuluh darah di otak. 4. Gagal jantung kronis, yaitu jantung tidak dapat memompa darah dengan efisien. 5. Aritmia jantung, yaitu irama jantung yang tidak normal. Aneurisma aorta, yaitu pembesaran pembuluh darah utama yang mengirimkan darah dari jantung ke tubuh. Apakah penyakit jantung koroner bisa menyebabkan kematian? Ya, penyakit jantung koroner bisa menyebabkan kematian. Penyakit ini dapat menyebabkan serangan jantung, infark miokard, atau gagal jantung yang memburuk, yang keduanya dapat menyebabkan kematian jika tidak diterapi dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi penderita penyakit jantung koroner untuk memantau kondisi kesehatan mereka dan berkonsultasi dengan dokter secara teratur untuk meminimalisir resiko komplikasi dan kematian. Bagaimana cara penanganan penderita jantung koroner secara medis? Penanganan penyakit jantung koroner secara medis meliputi beberapa hal seperti 1. Pemberian obat. Dokter mungkin akan meresepkan obat untuk membantu mencegah serangan jantung, mengatasi angina, atau mengurangi risiko komplikasi lainnya. Obat-obatan ini bisa termasuk aspirin, statin, ACE inhibitors, atau nitrat. 2. Terapi lipid. Dokter mungkin akan meresepkan obat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah seperti statin. 3. Terapi stent. Stent adalah sebuah buatan yang ditempatkan pada pembuluh darah untuk membantu mempertahankan aliran darah. 4. Terapi angioplasti. Angioplasti adalah prosedur yang menggunakan balon untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat. 5. Terapi bypass. Prosedur bypass jantung melibatkan penyambungan pembuluh darah atau jantung buatan untuk mengatasi pemblokiran pembuluh darah. 6. Terapi aorta. Terapi aorta bisa mencakup pembedahan untuk memperbaiki pembuluh darah utama yang rusak atau membesar. 7. Terapi aritmia. Terapi aritmia bisa melibatkan pemasangan defibrilator jantung atau ablatio, atau prosedur untuk mengatasi irama jantung yang tidak normal. Penting untuk diingat bahwa taktik penanganan tertentu akan bervariasi tergantung pada kondisi individual dan usia pasien, dan bahwa pendekatan terbaik untuk pengobatan akan ditentukan setelah melakukan evaluasi medis, dan mempertimbangkan faktor risiko individu. Secara medis, apakah penyakit jantung koroner bisa disembuhkan? Penyakit jantung koroner tidak bisa disembuhkan secara total seperti sebelumnya, tetapi bisa dikendalikan dan diterapi untuk memperpanjang harapan hidup dan memperbaiki kualitas hidup. Tujuan dari pengobatan penyakit jantung koroner adalah untuk mencegah serangan jantung dan stroke, mengurangi gejala, memperpanjang harapan hidup, dan memperbaiki kualitas hidup. Melakukan gaya hidup sehat, mengikuti diet yang seimbang, dan mengontrol faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan obesitas bisa membantu mencegah perkembangan penyakit dan memperbaiki kondisi penderita. Konsultasi dengan dokter secara teratur juga penting untuk memantau perkembangan dan menentukan pendekatan terbaik untuk pengobatan. Penyakit jantung koroner tidak bisa disembuhkan secara total seperti sebelumnya, tetapi bisa dikendalikan dan diterapi untuk memperpanjang harapan hidup dan memperbaiki kualitas hidup. Tujuan dari pengobatan penyakit jantung koroner adalah untuk mencegah serangan jantung dan stroke, mengurangi gejala, memperpanjang harapan hidup, dan memperbaiki kualitas hidup. Melakukan gaya hidup sehat, mengikuti diet yang seimbang, dan mengontrol faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan obesitas bisa membantu mencegah perkembangan penyakit dan memperbaiki kondisi penderita. Konsultasi dengan dokter secara teratur juga penting untuk memantau perkembangan dan menentukan pendekatan terbaik untuk pengobatan. Terapi apa yang bisa membantu mengobati penyakit ini? Ada berbagai macam terapi yang bisa membantu mengobati penyakit ini. Salah satunya adalah terapi lintah di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit?
Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit lebih lengkap di channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah? Anda bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah dengan biaya sukarela di tempat praktek terapi lintah di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas? Petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Itulah bahasan kita dengan adanya tanya jawab yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Semoga dapat memberi pencerahan kepada sahabat SG Toktil yang membutuhkan informasi tentang penyakit jantung koroner ini. Silahkan subscribe, like, share dan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.